Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wa ammal fawju siapa nih? Wa ammal fawjul ashir utawi iki golongan utawi napa golongan utawa rombongan kang kaping 10 utawi golongan wong kang 10 iku fayusyaruna bakal den giring bakal den kumpulaken sapa si al ashir den giring ming kuburihim saking kuburane al ashir oleh den giring bil judami kelawan buduken wal barasi lan penyakit belang bil judami kelawan buduken wal barasi lan belang fayunadi mongko undang-undang sapa al munadi wong kang undang-undang fayunadi mongko undang-undang sapa al munadi kang undang-undang haula'i utawi min kibalir rahmani saking ara-arai zat kang ar-rahman haula'i utawi mengkono-mengkono al-ashir iku alladzina ya wong akeh aku kang padha wani sapa si alladzina alwalidaini wong tuwa loro haula'i utawi mengkono-mengkono al-ashir iku alladzina wong akeh aku kang padha napa niku wau aku kang padha wani sapa si alladzina alwalidaini ing wong tuwa loro matu padha mati sapa si alladzina walam yatubu lan durung tobat sapa si alladzina fahadza mongko utawi iki lan apa yuhsyaruna min kuburihim bil judam wal baras fahadza mongko utawi ikilah yuhsyaruna min kuburihim bil judam wal baras iku jazaohum tati piwalesi alladzina wa masiruhum utawi nggon balini alladzina iku ilan nari maring neraka naudzubillah kama qala Allah Ta'ala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa'budu lan nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah wala tusyriku lan ojo padha nyekutoaken sapa sira kabeh wa'budu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah wala tusyriku lan ojo padha nyekutoaken sapa sira kabeh bihi ing Gusti Allah ojo nyekutokno syai'an ing suwi-wiji terus sak mantune Gusti Allah nerangno masalah ubudiyah masalah ibadah nyembah nang kene Gusti Allah wabil walidaini lan ing wong tuwa loro ihsana berbuat bagus gawe bagus sapa sira ihsana gawe bagus wabil walidaini lan ing wong tuwa loro ihsanan napa niku hale gawe bagus al ayatan nerusno sapa sira ing ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kemudian golongan yang ke-10 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dibangkitkan dari kuburan mereka dengan keadaan bil judham wal baras, kolen buduken. Oneng buduken sampean. Kolen buduken merenges. Wal baras belang. Kolen buduken juga keneng penyakit apa? Belang, baras. Joreng daging memang buduken daging hewan nih kalau tak keneng kakan ampuna buduh mon bahasana hewan buduh mon orang buduken ki keneng penyakit baros penyakit belang neng tunya ki bisa ya obati nih kan ki beda obatan nih kan penyakit judam, penyakit baros, penyakit belang ki kemungkinan bisa beli ki beda obat tapi neng akhirat sobung pana tak ada obat bedena judam, bedena baros kelak murnih kangku nyeksah de orang-orang se golongan nomor sangat nikah judam etunya baik judam nikah termasuk sesuatu se oleh pernikahan kelak bisa napa bisa rosak bisa beli mun sampean tahun ning cek nikah ternyata beda penyakit baros atau judam nah mangkana mening dunya bi pun aib aib budukeun nikah aib lah belum tentu tetapi orang sek kening penyakit budukeun baros belang ning dunya seenah tapi enak waktu nang akhirat ya belum tentu semulus masuk neraka ya sebelang masuk surga tetapi ning dunya nika napa menunjukkan bahwa penyakit judam penyakit baros nika adalah sesuatu yang aib bentak gelem orang gelek apolong ben orang budukeun dengan apa takok yalle nya takok etolare tapi atene se budukeun yentare mon kolen belang tako keneng yalle tapi mon atene se belang kelakok na se belang hidung belang yang beri ya yendare ka kanca nah mangka ki keneng ayo betih penyakit ning dunya nikah kecuali kuaku ning alam akhirat seraneka orang se pejegeh siapa mereka golongan siapa mereka yang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan judam, dalam keadaan baros. Haula'il ladzina aqu walideh, yaitu mereka golongan orang yang selama hidupnya dia berani menyakiti kedua orang tua. Uquq bengal kering tua, mata kerjat mata kedek kering tua. Matu walam yatubu mateh kita atobat. Fahada jazaohum wa masiruhum ilan nar. Inilah balasan bagi mereka yang berani membangkang kepada kedua orang tua dan dia tadi itu belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dikatakan kullu duyun yumkinu radduha, setiap hutang mungkin kita sanggup untuk membayar. Kullu duyun yumkinu radduha, setiap hutang
masih kemungkinan kita bisa membayar, mengembalikan. Illa dainul kecuali hutang budi kepada orang tua. Hutang budi kepada orang tua, kebaikan orang tua, maka kita tidak akan sanggup membayar kepada kedua orang tua, baik bapak atau ibu. Nyawa berempat puluh juta, berempat ratus juta, bahkan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar sekalipun tak bakal mampu, tak bakal sanggup nyaur otang belas kasih budi dari orang tua dekat anak, tak mampu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau doa memohon kepada Allah, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Qila man ya Rasulullah, siapa mereka yang kau anggap hina ya Rasulullah? Man adraka walideh indal kibar ahaduhuma au kilaihuma au kilaihima thumma lam yadkhulil jannah. Yang akan hina seseorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup atau salah satu dari keduanya, ketika mereka keduanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya sudah masuk masa tua. Thumma lam yadkhulil jannah, namun sayang kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mampu memasukkan anak tersebut ke dalam surga. Artinya celakong goreng je, terjerungepong goreng je ke neraka. Sera orang senototen kedua orang tuana atau salah situngah nototen dama indal kibari ahadihima, dia menangin apa? Masa tua daripada kedua orang tua atau salah satunya. Masa tua nah anak rinototen ngereng tua dek masa tua ngereng tua nah atau salah situ ngereng sepona, thumma lam yadkhulil jannah, king tak bisa masuk surga kelebihan kedua nah. Bina ibadah wa bina amal, bina ilmu, ridho orang sepodu dua. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi harinya menggembirakan kedua orang tuanya, murdiyan liwalidayhi, berbakti kepada orang tuanya, membantu kedua orang tuanya, mengembirakan kedua orang tuanya, dan aku murka kepada dia. Muskhitan li, aku murka kepada dia. Engkau pegel da orang jiria, engkau tak senang da orang jiria, keng kulakku jiria, orang jiria mabunga kereng sepona, patuh kereng sepona, masenang kereng sepona, fana anhu radin, maka engkau noro ridho dia. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana anhu sakhitan, dan barang siapa di pagi hari kedua orang tuanya dalam keadaan murka kepada dia, di pagi hari dia menyakiti kedua orang tuanya, di pagi hari dia membuat marah kedua orang tuanya, murka kedua orang tuanya, murdiyan li, aku ridho kepada dia, tetapi karena di pagi hari itu orang tuanya murka kepada dia, fa ana anhu sakhitan, aku pun murka kepada dia. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Di pagi hari Allah Ta'ala ridho, tapi ring sepo kulit sampean tak ridho, mapegel, mata kedek, mata kerjat, engkau can Gusti Allah tak ridho ke goreng jadi. Kulakku engkau pegel ke orang jadi, ngamuk da orang jadi, keng ring tua na ridho, seneng, ma abekte ke ring sepona, ma bunga, ma seneng ke ring sepona, engkau pun ridho ke orang jadi. Wah, makan siak-siak. 'Siak. 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 'Siak.
banyak keterangan dalam masalah napa uquq de kering sepo dua nih kan. Apa sih saya kocak ihsan dereng sepo nih kan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ihsan neka peringkatah Islam, iman, ihsan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik ala kulli syai', atas segala sesuatu, bukan hanya kepada manusia. Nyembelih hewan seberapa bagus nyembelihna. Ihsan dalam penyembelihan. Maksudnya todin patajem. Ihsan. Dak tetangkeh, dak bela, soro ihsan, berbuat bagus, ihsan nih kak. Jadi abri, jadi benih ukuran, reng abri, tetapi tak ihsan pak. Banyak reng abri, nyok kan kakan, nyok duk ya, tak ihsan di dalam abri. Dan kadang orang tak bisa meri sempurna, tapi cara penyampaian, cara penyaji, cara penghormatan, ihsan. Maka ihsan nih kak. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang dimaksud dengan ihsan atau albirrah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, maksudnya ma'al lutuf walainil janib, yaitu dia memberi dengan disertai dengan lutuf, kasih sayang, walainil janib, dan dia halus di dalam tindak tanduknya, dalam penyampaian, omong lembut, seberangkali lembut. Fala yaghlud lahuma fil jawab, jangan kamu kasar menjawab kepada keduanya. Wala yuhiddun nadhara alaihima, dan jangan kamu tajamkan pandangan matamu kepada keduanya. Nunduk ya dan reng sepo, ajawab kelaban layyin, kelaban lemah lembut. Wala yarfa'u sautahu alaihima, dan kamu jangan mengangkat suara di depan keduanya. La yura mak, la yura bu, ngeding kok yo salah aja kakek pengko. Yang kebiasaan nih kan. Mun tak engak nih ke pak, ki benenya mana albar, ki bene anyama abek teh, ki bene anyama ihsan. Ma'al lutuf, kasih sayang, lainil janib, bagus tindak tanduknya, dia bertindak tidak sesuka hati, tetapi dia baik di dalam bertindak, sehingga dia tidak kasar menjawab kepadanya keduanya, dia tidak mentajamkan pandangan kepada keduanya, tidak mengangkat suara di depan keduanya. Bal yakunu baina yadayhima mithlal abdi baina yaday sayyidih tadallulan lahuma. Bahkan dia merasa seperti seorang budak di depan sayyidnya, tadallulan lahuma, karena dia merasa rendah di depan keduanya. Aroma setandi pak apa ya dan reng sepo baru neke kocak napa ihsan otaba albar kocak orang abek teh reng sepo dua. Masya Allah. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kiburu Sayyidina Abdullah bin Abbas kia. Neka saya maksud kelaban abek teh kering tua dua. Cek ngangka suara ya tas reng tua. Cek mantelik mencelak ya dan reng tua. Artinya cek metajem pandangan kering tua. Dari mana mulai dia? Cek. Tak bakal oleh ridho Gusti Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan, thalathu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin. Allah menurunkan 3 ayat dibarengkan dengan 3 ayat yang lain. Hanya 3 ayat nih kan. Thalathu ayatin nazalat maqrunatan bi thalathin. Ada 3 ayat yang selalu bebarengan, artinya tidak mungkin dipisah 3 ayat nih kan. Selalu bergandengan, selalu bersamaan.
la yakbalullahu minha wahidatan bighairi qarinatiha ihdaha. Allah tidak akan menerima dari tiga-tiganya ini kalau salah satunya tidak bebarengan. 3 ayat harus bersamaan, salah satunya tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dan sehebat apapun, tetapi tak bareng telok nikah. Pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasul lam yakbalillahu minhu tsaniyah. Barang siapa yang hanya mengambil taat hanya kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala tidak akan terima. Wajib kedua-duanya harus bersamaan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah tapi tak taat kepada Allah, cinta kepada Allah tapi tak cinta kepada Rasulullah, tolak cinta. Iman ke Gusti Allah yang tak iman kepada Rasulullah, tolak iman. Selalu bersamaan nih kan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yakbal minhu tsaniyah. Barang siapa yang orang tadi itu taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasulullah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya percuma. Berarti taatnya kita kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Ayat yang kedua, aqimus salata wa atuz zakah. Nih ayat yang kedua, selalu bersamaan nih kan. Aqimus salat, tegakkanlah salat, wa atuz zakata, dan keluarkan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki lam yakbal minhu tsalitsah. Barang siapa yang orang tadi itu hanya melakukan sholat tapi tidak melakukan zakat, lam yakbal minhu tsalitsah. Yang ketiganya, yang dari keduanya, yang ketiganya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa? Sekapina tidak saya terima. Sepaket nih kan. Sepaket nih. Tak bisa saya pesa nih kan. Ayat sekitar nomor telok dabun Gusti Allah, anishkurli wali walidek. Syukurlah kamu kepadaku dan syukur kepada kedua orang. Faman syakarallaha wa lam yashkur walideh lam yakbal minhu. Barang siapa yang hanya mampu bersyukur kepada aku, kata Allah, tetapi tidak syukur, barang siapa yang hanya mampu syukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka orang tersebut syukurnya tidak dianggap dan tidak diterima. Sedangkan target daripada setan, manusia, bagaimana caranya mereka tadi itu tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa qalilun min ibadiyash syakur. Beda orang laki, rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinu fil jihad. Orang tadi itu meminta izin kepada Nabi untuk ikut jihad, perang. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, ahayyun walidak? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Gal na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, masih hidup keduanya ya Rasulullah. Qala fafihima fajahid. Wahai pemuda, fafihima, kamu berbakti kepada keduanya, fajahid, berperang di situ. Artinya kencerna perang, tak usah keluar dari dalam bungkuh. Cukup abek teh kering sepo dua, kencer pada orang jihad fi sabilillah. Masya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu, dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, dan membunuh seseorang. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. 4 dosa ni minal kabair. Nyempede selain Gusti Allah. Peringkat kedua, bengal kering sepo 2.
Wih cek nganti lagi apa cek nganti lagi ilmu kakek cek nganti lagi ibadah cek nganti lagi apa lah nganti lagi ridho naring sepo dua umpama sampian sandi bini mak bini na sampian tak dukung sampian untuk abek tekering sepo duaan bahkan cenderung cemburu daring sepona sampean oh dididik embuk dididik emak dididik bapak dididik emak buntu kelampina teraki mulai pebeli berarti reng bini aja bener reng bini solihah padahal tak ngeluangi cintana kok tak ngeluangi belenjena dididik emak dididik embuk kemas engko padahal tedung bareng aban sebungko bareng aban dari dikit temburuan kaman temburuan kering semono sampian mumpung kita akan rakam pian Pak cek ragara sepete seria tuli oyo buntu kelambina pebeli kering tuana sabek ke negara na penorok paket nyeraki isolasi pemapan bahaya nih jereng lake mon bine andiin reng tua napa mon lake andiin reng tua keng mon reng bini andiin lake nah jadi keterkaitan suami dengan kedua orang tuanya tak bisa dihalangi dengan apapun mon reng bini nah bite reng bini wajib taat norot ke perintah orang lah lake wajib ponan ngestete mun nyari bini ngestete mula bengal gereng tuana we cak ke bini nyari manto laki ki sineka ma bengal ke bapak ben kamun cak kala cak teti manto pak cak teti manto male tak teti berelah Masya Allah apakah orang sebengal gereng tuane kemun amosuan enten apa debun Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau meriwayat beliau mengatakan man ahzana walidayhi faqad aqqahuma siapa orang yang membuat susah kedua orang tuanya faqad aqqahuma berarti dia benar-benar telah ukuk kepada keduanya benih polan nyerang benih polan nyentak masosa mata kedek mata kerjet ini termasuk bengal garing sepodu dua aja cong kok sosa cong mon kakek dayana aja cong kok tak kedek cong aja cong kok sompek aja cong kok mondeng kok tak seneng engkau rela bingung mun kaki dia aja minimal pun aneka alal akal mun tak bisa mebunga cek masosa paham ini mun tak bisa mebunga cek masosa montro lanceng umur bekte kering sepo Masya Allah kurang hebat dari Alqamah oneng cerita Alqamah saya sekuda cerita akibi para ulama Alqamah kana kathiral ijtihad fi ta'ah minas salati was saumi was sadaqah sanya ma Alqamah nika apa kathiral ijtihad dia banyak ijtihadnya fi ta'at di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya puasanya sedekahnya famaridha wastadda maraduhu kemudian dia satu waktu kena penyakit yang sangat parah fa ursilati imratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna zauji Alqamah fin naza kemudian si istrinya Alqamah mengutus seseorang untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alqamah dalam keadaan naza fa aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihalihi ya Rasulullah aku ingin memberikan tahu kepada anda bahwa si Alqamah sekarang dalam keadaan sekarat fa arsala Rasulullah sallam Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban dalam riwayat Sayyidina Ali bin sahabat Bilal bin Rabah yotos tetapi kanto Ammar Sayyidina Ammar wa Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir Bilal bin Rabah sahabat Suhaib telo orang seyotos dining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam umdu ilaihi falaqinuhu syahadah coba kamu jumpai Alqamah dan talqin dia dengan syahadat
Faja'u, maka ketiganya menghampiri rumah Alqamah karena atas perintah daripada istri si Alqamah. Fawajaduhu fin nazai faj'alu yulaqinuhu la ilaha illallah wa lisanuhu la yantiqu biha. La ilaha illallah cikeng, tak bisa ngocak lisan Alqamah. La yantiqu biha, tak bisa ngocak. Fa arsalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kemudian kalau begitu ini keadaan sudah parah. Coba kamu jumpai, temui Rasulullah dan kabari tentang keadaan Alqamah bahwa tidak bisa ditalkin dengan la ilaha illallah. Singkat cerita, Rasulullah bertanya, hal min abawaihi ahadun hayy? Qila ya Rasulullah al-um kabiratus sin. Apakah kedua orang tuanya Alqamah masih ada? Tinggal ibunya ya Rasulullah, kabiratus sin, tapi sudah tua ya Rasulullah. Fa arsil ilaiha. Fa arsala ilaiha Rasulullah laha. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Bilal bin Rabah untuk menjumpai ibu daripada Sayyidina Alqamah. Masya Allah, ternyata ibu Sayyidina Alqamah ni ke dalam keadaan fakir fil manzil, keadaan saya tandi malarat bitibian tandi sebatang kara tandi seka akan ada tandi apa sekali. Akhirnya ngebala bahwa kulah nikah yotos bi Rasulullah untuk nyeretaki tentang keadaan putrana sampian. Si Alqamah makin dalam keadaan sekarat, sedangkan Alqamah makin nikah putrana sampian tak bisa ngocak la ilaha illallah. Kulai perintah untuk minta ridhona panjenengan. Wasallamat. Kemudian apa? Ibu napa Sayyidina Alqamah nikah ngocak kebala deka Rasulullah. Sengkok tak nyeporaah deka Alqamah. Fa akhbaraha bidzalik faqalat nafsi li nafsi al-fida'u ana ahqqu bi ityanihi. Mun daya anu sampaiaki kepada deka Rasulullah, otaba engkau bila saya entar. Cak sampai Rasulullah sedena, engkau saya entar dekat Kanjeng Nabi karena engkau lebih berhak entar ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu saya entar dena. Empon, singkat cerita, entar atakenan fatawakkaat atakenan ibun waqamat manceng serempengan serentengan ponan ala asayata setekan wa atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Rasulullah dengan membawa tongkat yang tua, bangka tua sekali, yang sangat tua. Wasallamat faradda alaihi salam, ulu salam ke Kanjeng Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Wa qala laha wa alaikis salam ya umma Alqamah usdukuni wa in kadzabtini ja'al wahyu minallahi ta'ala kaifa hal waladik. Wahai ibu, cucurki sampean ke saya, sampean berbohong kepada saya akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada sampean, kaifa halu waladik? Bagaimana keadaan anakmu Alqamah semasa hidupnya ini? Apa yang telah diperbuat kepada Anda wahai ibu? Jawab, ya Rasulullah, kathirus shalah, kathirus siyam, kathirus sadaqah. Anakku dia banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa ya Rasulullah. Fama haluki ma'ahu? Qalat ya Rasulullah ana alaihi sakhitun, ana alaihi sakhitatun. Cuma satu, saya benci kepada dia. Ana lahu sakhitatun, kaulah becik dah anakku lena ya Rasulullah. Memang banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Keng sayang jan ibun, ana alaihi sakhitatun, keng kaulah pegel dah anakku lesanya Alqamah, dah Alqamah. Qala falima, tu sana apa Alqamah ni kesampian sing kesampian neka sakhitah, sampian neka pegel. Qalat ya Rasulullah kana yu'thiru zaujatahu wa ya'sini, dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Dia selalu mendepankan istrinya daripada kepentingan saya, mendahulukan istrinya daripada kepentingan saya. Kul selalu nomor dua, nomor dua, nomor dua, nomor dua. Setiap meleh ngobengi deeureun sebinek kada karena baru bagi gaul. Selalu mentingaki yu'thiru zaujatahu wa ya'sini. Dia selalu patuh kepada istrinya tetapi tak pernah patuh kepada saya. Japon Ibu Alqamah langsung
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekala nikah keperang jawaban langsung dari ibu Sayyidina Alqamah. Kanjeng Nabi memerintahkan, intalik ya Bilal, coba Bilal nyari kaju. Sangkun panjang ceritanya ini kan. Nyari kaju, popolong kaju jober. Sebelum Alqamah yobar bi apoi neraka, maka engkau tang tanang tibi bekal ngober Alqamah bi apoi itunya sebelum yobar bi apoi neraka. Nah, neka ibu Sayyidina Alqamah akhiran apa? Beda cao-caan kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang jala. Kasih sayang ibu mon lain ambu kapi di saat orang pada beci pada pekel ada senere maka sampian tetap beda senere maka sampian situng cinta tak pernah berubah. Ibu gului sampian bineh berubah, kancah berubah, anak buah berubah, hanya satu-satunya cinta saya tak pernah berubah, hanya ibu. Terakhir itu kaulah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Satu waktu beliau menjumpai seorang ibu yang lagi marah kepada anaknya. Anaknya tokolen. Wah, dipukul dengan sedemikian rupa seakan-akan seorang ibu tak mempunyai kasih sayang kepada anak. Sayyidina Ibrahim bin Adham di dalam hatinya dia berbisik dan berkata, duhai ibu, bukankah ini adalah anakmu? Begitu teganya engkau memukul anak yang di bawah umur sehingga dia nangis anak nika. Mau akhirnya kanceng labeng malam, keadaan yang sangat dingin, keadaan angin yang sangat kencang. Tokolen buang anan. Mulai setia cong bencet masuk ke tang bungkoi, kunci bungkon. Kok tanda ke bencet sampai ngeten lah kok ke ben. Nangis si anak aging-ging luar. Sekumen anak nika semalam dalam keberadaan celep keneng angin secelep. Tengah malam ibu nengak anak berde luar bi tiban. Buka lah bang, prangkoh bareng ibun, sabak ya tasa kasor wa, cium, selimutin, nangis ibun. Apa tebun Sayyidina Ibrahim bin Adham? Seorang ibu yang begitu besar kasih sayangnya kepada anak, dalam keadaan murka sekalipun, tapi ada rasa sayang kepada anak. Tak mungkin elang sayang ngering tua. Der memon sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Der makasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kasih sayang ibu ke anak ngak ni kepegelok ngamuk tobi tokol, tapi tengah malam ke kala ke cium prangkoh sapo ya tasa kasor bi ibu. Der makasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena dintoh ayo cek sia-sia aki mun ki ring tua nasihatin ring bini nikah dengan sebaik-baiknya belain nasihatin carana cek cuma kering tua na sampian to ring tua nabi na sampian mon sampian entara kejombon matua le teti mon sampian karo ke ibun tok binen sampian ngoca iya cari ngemak tibi iya cari ngembun tibi cecel ibu binen na sampian yan imatuan na matua binen sampian baban sampian mon setujuan rokok melaki rokok, setujuan bakso bungkus lagi bakso, tujuan sate bungkus lagi sate. Akhirnya kireng binen ngoca lah iya cek ya ketang embu deh ya tang laki cek ya dek tang ring tua ya beles sekataria. Mosok engkau tak beles ke tang dek ring tua na tang laki, tak mungkin engkau tak praten karena tang laki ya praten ke tang ring tua seneka. Jadi situng bekto al Ustad guru dan gaul al Ustad Al Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf tanya aki, bagaimana Ustad, saya ini kumpul dengan mertua, ini nikah orang laki-laki, saya ini ikut istri dan kumpul dengan mertua. Di sisi lain ibu saya tidak mau kalau saya pulang ikut mertua, sedangkan istri saya tidak mau kumpul dengan ibu saya. Wah, kalau saya ikut istri berarti saya durhaka dong kepada kedua orang tua saya. Kalau ikut orang tua jelas anak saya keterbengkalai. Istri saya tidak mau ikut saya ke rumah, bagaimana dengan anak saya? Ustaz Taufik neng saat ini kan jawab Ustaz Taufik, saya kasih saran kalau bisa kedua-duanya jangan menjadi korban. Kalau Anda memilih istri dan anak keluarga Anda, maka Anda berarti durhaka kepada kedua orang tua.
Kalau Anda hanya mementingkan, kalau Anda hanya berbakti kepada orang tua, bagaimana nasib anak dan istri Anda? Maka saya kasih saran, Anda jangan mengorbankan kedua-duanya. Hormati kedua orang tua Anda, cintai keluarga Anda, anak dan istri Anda. Caranya Ustaz bagaimana? Pelan-pelan, kasih pengertian istri Anda. Dek remah, cek yang kok kita di bungko. Sementara ayo norok reng tua. Sementara kok norok akake, tang ibu dek remah, deki dek remah. Rundingan pebagus. Kalau memang terpaksa, apa boleh buat? Swarga taruh nabi neraka ponan. Tentu namanya orang sepo. Tapi jangan dikorbankan keduanya. Nih bijaksana jawab beliau. Mon sampean cuma mele ring tuana, neser nasi pak anak binin sampean dari rumah. Mon sampean mele anak binin sampean terus dari rumah ring tuana, sampean dari ring tuana sampean dari rumah. Maka kedua-duanya harus dipentingkan dan jangan menjadi korban kata beliau. Nih khusus saya tandi bungko serok norok ki kan badai senorok matua ki nah. Badai senorok matua, jaga cong. Cek sampai ngali ya tetep ring tua matua tetep orang tua keng jok matuan nama lolo. Ya takut tak yalam bi matuan. Ku montang mantau wis montang. Aduh. Karo nyalema nyari alam nama tuan nama lolo. Ring tuan na boleh. Sekone mentar mo kita ilmu manfaat kula beda tahlil boleh. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.